Untuk olinya ini di bawahnya lubang nozzle yang paling bawah ini Mas, jangan sampai melebihi. Kalau nanti melebihi bisa keluar dari. Untuk apinya ini juga bisa sampai di 1 meteran teman-teman untuk tinggi dari apinya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin butuh untuk pengovenan ataupun nanti perebusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Berkah Kompor, kembali lagi bersama kami di channel Berkah Kompor Oli Blitar. Nah oke teman-teman, untuk konten ini seperti biasanya ya, kita akan ditemani sama admin kita, ada Mbak Elina. Halo. Oke Mbak Elina, untuk konten kali ini kita mau review untuk kompor bahan bakar oli bekas yang tipe apa lagi Mbak? Nah oke Mas, di konten kali ini kita akan review untuk kompor bahan bakar bekas yang tipe buat produksi kapasitas besar Mas. Oke teman-teman ya, untuk kapasitas besar ataupun cocok sekali untuk produksi rumah. Ini sudah lengkap Mbak ya? Sudah lengkap full set ini Mas. Ada dudukan wajan, tangki oli, sudah ada blower, sudah siap pakai, tinggal pakai aja. Teman-teman. Jadi ini sudah ada untuk tangki oli, dan untuk tangki olinya ini bisa muat sampai 5 literan ya teman-teman ya. 5 liter. 5 liter. Terus untuk dudukannya ini kita pakai di diameternya sekitar 50 cm. Jadi untuk wajan yang besar itu sudah siap atau sudah bisa. Ini sudah lengkap juga dengan pipa blowernya. Jadi nanti kalau teman-teman di rumah yang mau pemesanan untuk kompor bahan bakar oli bekas yang tipe super jumbo yang full set, itu nanti modelannya seperti ini gitu Mbak ya. Tuh. Nah Mas, ini untuk kompornya ini requestan customer dari Bapak Amar dari Jombang Mas. Oke. Nah untuk pipa nozzle-nya ini berbeda dari yang lain, soalnya ini untuk apinya api besar, nanti fokus ke atas Mas. Oke teman-teman ya, jadi ini Pak Amar ya. Kalau Pak Amar dilihat untuk video ini, nanti bisa dilihat dan disimak. Nanti kita akan kasih tutorial juga untuk Pak Amar, untuk bagaimanakah cara menyalakannya, dan nanti untuk hasil apinya kira-kira sesuai atau tidak dengan keinginan beliau. Yeah. Ini untuk nozzle-nya kita pakai di ukuran 2 in teman-teman, 2 mili kok, 2 in, 2 mili untuk nozzle-nya. Kalau biasanya untuk yang api biru fokus ke atas itu nozzle-nya ukuran di 1 mili, kalau ini yang 2 mili. Oke Mbak, ini langsung saja kita uji coba untuk kompor bahan bakar oli bekas. Oke Mas, untuk uji cobanya ini kita pakai oli bekas. Nanti untuk bahannya itu fleksibel ya, bisa pakai minyak jelantah bisa, solar bisa, bensin juga bisa Mas. Nah untuk olinya secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Untuk olinya ini di bawahnya lubang nozzle yang paling bawah ini Mas, jangan sampai melebihi. Kalau nanti melebihi bisa keluar dari pipa blowernya, nanti blowernya cepat rusak. Lanjut, nanti kita kasih kardus. Biasanya kalau ingin cepat itu bisa pakai tisu Mas. Nah ini kita pakai kardus saja. Untuk kardusnya secukupnya aja. Nanti kalau kebanyakan kardus, untuk apinya jadi merah. Nah, benar. Ini untuk Bapak Amar requestnya buat produksi nilam Mas. Produksi nilam. Ya. Jadi untuk Pak Amar, kalau teman-teman di rumah sesuai sama ya dengan Pak Amar, untuk produksi nilam itu sangat direkomendasikan untuk kompor bahan bakar oli bekas yang seperti ini. Untuk bahan bakarnya itu pun tidak harus oli bekas teman-teman, pakai minyak jelantah, pakai solar, ataupun pakai oli bekas itu juga bisa. Nah untuk penyalaan awal itu digunakan ini pakai kertas kardus. Kalau mau yang lebih cepat itu nanti pakainya di kertas tisu Mbak ya. Oke betul. Lanjut, ini kita bakar Mas, kita sambil tunggu untuk apinya merata dan tunggunya panas. Kita tunggu sekitaran di 2 menitan. Nih, jadi ketika dibakar ini sama seperti kita membakar sampah teman-teman. Jadi kita ratakan dulu untuk kertas kardusnya biar si tungguin nanti untuk panas. Oke Mas, ini untuk apinya sudah merata dan tunggunya sudah panas. Lanjut kita nyalakan untuk kipas blowernya Mas. Ini untuk kipas blowernya. Nah, ini untuk hasil apinya agak kemerahan ya Mas, soalnya untuk kardusnya ini belum terbakar dengan sempurna. Dan tentunya ini teman-teman ya, karena untuk fokusnya sebagai penyulingan nilam, jadi untuk apinya tidak begitu ditekankan untuk api biru, lebih ditekankan untuk ke api besarnya teman-teman. Untuk apinya ini juga bisa sampai di 1 meteran teman-teman untuk tinggi dari apinya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin butuh untuk pengovenan ataupun nanti perebusan, tidak begitu mementingkan untuk nyala api, ini sangat saya rekomendasikan teman-teman, sangat cocok sekali. Dikarenakan untuk teman-teman di rumah nanti juga tinggal pilih saja, kalau semisal mau api yang besar itu tidak akan bisa jadi biru,
Tetapi kalau semisal teman-teman di rumah cari api birunya, nanti otomatis apinya itu tidak terlalu besar, tetapi untuk tekanan suhunya itu tetap stabil. Untuk kompor seperti ini sangat cocok sekali dan tentunya ini sudah sesuai Mbak ya dengan Ya, pulsa siapannya aja, Mas. Oke. Ini pesanan dari Pak Amar karena beliaunya juga juragan nilam teman-teman ya. Iya. Jadi beliaunya itu langsung pesan full set saja siap pakai. Sudah ada untuk rangka, ada dudukan wajan. Tandon olinya juga kita buat yang lebih awet teman-teman, bukan dari jerigen, dari besi. Ya, nanti kita akan kasih keran dan untuk blowernya juga pakai blower ukuran 2 in yang tentunya untuk blower ini bisa tahan sampai di 24 jam. Untuk 1 liter oli itu tahannya berapa jam Mbak? Untuk 1 liter oli itu bisa di 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman di rumah nanti yang mau pakai minyak jelantah itu apakah bisa Mbak? Sangat Menggunakan bisa seperti banget ini. kalau minyak jelantah itu lebih awet, tapi nanti untuk kekurangannya untuk kalau penyalaannya agak lama. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah yang semisal mau menggunakan minyak jelantah itu bisa teman-teman ya, tetapi nanti kekurangannya dinyala apinya itu kurang stabil dan nanti ketika penyalaan awal ya itu akan lebih lama ya. Jadi saran saya itu tetap menggunakan oli bekas saja untuk penyalaan awalnya. Tetapi nanti ketika untuk pengisian bahan bakarnya itu bisa menggunakan minyak jelantah. Nah, kalau oli bekas itu 1 liternya tahan berapa jam, Mbak? Untuk oli bekas 1 liternya di 2 sampai 3 jam, kalau minyak jelantah itu di 3 sampai 4 jam. Nah, oke teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah itu juga tahu bahwasanya kalau menggunakan minyak jelantah itu lebih awet. Nah, Betul. seperti itu. Oke, Mbak Alina, untuk harga dari kompor bahan bakar oli bekas yang tipe produksi seperti ini itu berapa, Mbak? Untuk harganya mulai di 900-an ribu aja, Mas. 900? Betul, 900 ribu itu nanti udah harga promo ya, Mas. Khusus 20 orang tercepat gratis kaos dan sembako. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah yang nanti mau pembelian kompor bahan bakar oli bekas, ini Mbak Alina kasih giveaway. Jadi giveaway-nya nanti khusus untuk 20 orang tercepat yang harganya ini 1.050.000 Mbak ya. Nanti jadi harga 900.000 saja. Dan nanti kita akan kasih sembako dan kita kasih kaos tentunya. Itu untuk pembelian datang langsung ke bengkel. Untuk alamat bengkelnya di mana, Mbak? Untuk alamat bengkel kami di Desa Kawadusan Ponggok Blitar, dekatnya pendakian Gunung Pegat, Mas. Nanti kalau mau langsung datang ke bengkel juga sangat bisa. Nanti saya menghandle. Jadi kalau teman-teman di rumah yang sekiranya rumahnya daerah Blitaran itu bisa langsung datang ke bengkel Begah Kompor Oli Blitar. Nah, oke Mbak untuk kontennya ini sudah terlalu panjang, jadi kita stop di sini terlebih dahulu. Nanti untuk teman-teman di rumah yang mau pemesanan lewat Shopee Mbak, itu apakah bisa? Sangat bisa, Mas. Nanti bisa pemesanan lewat Shopee juga bisa, atau pemesanan lewat WA juga sangat bisa, Mas. Untuk WA nanti yang menghandle juga saya, Mbak Elina. Untuk nomor adminnya ada di bannernya ini. Nah ini teman-teman ya untuk nomor adminnya. Untuk nomor adminnya berapa Mbak? 082 333 853 883. Oke, nah untuk produk-produk yang ada di bengkel Berkah Kompor Oli itu apa saja tuh Mbak? Nanti ada banyak tipe, Mas. Ada buat rumahan juga ada, buat produksi juga ada, buat pemanas ayam juga sangat bisa, Mas. Nanti teman-teman tinggal komen-komen aja mau diuji cobakan yang tipe mana. Nanti untuk konten selanjutnya kita akan uji cobakan. Nah oke Mbak Alina ya, untuk kontennya ini karena sudah terlalu panjang, sekian dulu untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa di like ya, ini nyalakan dulu. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Saya dan juga Mbak Alina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.